Masih bareng Poppy Natama di sini dan kali ini di Johai yang bagian pertama Poppy nggak sendirian karena sudah tersambung dari Zoom. Ada teman-teman dari Drakor Class. Ada Kak Rela dan Kak Diki. Annyeonghaseyo Kak Rela, Kak Diki, apa kabar? Annyeong, kabar baik. Oke Kak Rela, semangat untuk siaran hari ini. Ya. Oke. Dan selain Kak Rela ada Kak Diki juga. Selamat siang Kak Diki, annyeonghaseyo. Annyeong. Gimana kabarnya Kak Diki? Sehat, Kak Poppy. Semangat untuk siaran hari ini ya. Semangat dong. Oke, seperti yang Joy Cinggu juga sudah saksikan di media sosial RPK FM, siang hari ini kita mau bahas tentang sebuah drama Korea yang kali ini lagi ramai banget, sangat-sangat banyak diperbincangkan, apalagi pencinta drama, bahkan yang katanya gak terlalu suka drama tapi banyak juga yang kepincut akan drama ini, drama Extraordinary Attorney Woo. Dan kita akan obrolin kalau versi Hangulnya, bahasa Koreanya apa nih ya Kak ya namanya? Apa itu? Apa bagian? Ada pionosanya ya? Gak bisa aku bacanya. Apa itu? Pionosa Uyongu kayaknya kalau nggak salah, depannya aku lupa tuh judulnya apa. Nah ini bisa sahabat RPK saksikan dan memang adalah drama yang baru tayang untuk bulan Juni ya Kak? Juli atau Juni? Sudah tayang di bulan Juni. Mulai Juni kayaknya. Sekarang baru episode 10 kalau nggak salah. Bener, baru episode 10 Kak Diki. Dan episode 10 nih lagi rame banget dan jadi trending topik di Twitter ya. Aku lihat-lihat udah banyak banget spoiler di sana. Tentunya kali ini Kak Diki dan Kak Rala udah nonton episode yang ke-10? Udah dong. Sudah. Oke. Hati-hati ke spill ya Kak siang ini. Kita akan obrolin tentang Extraordinary Attorney Woo. Dan untuk sahabat RPK yang belum tahu, ada drama baru, dramanya tentang apa tuh? Nah boleh dijelaskan, ada Kak Diki atau Kak Rela yang mau menjelaskan tentang drama ini? Silakan. Oke, drama ini Extraordinary Attorney Woo itu menceritakan tentang tokoh yang punya spektrum autis yang tapi jenius, dan dia berhasil lolos di ujian pengacara dengan nilai tertinggi dan sekarang berhasil kerja di firma hukum terbesar di Hanbada. Nah, nanti setiap episodenya itu Attorney Woo memecahkan kasus-kasus yang berbeda. Jadi kalau bisa dibilang drama ini nggak ada musuh besarnya gitu Kak Poppy. Nggak ada musuh dan tengahnya. Jadi ganti-ganti terus kasus setiap episode. Menarik deh. Iya. Ini karena teman-teman Drakor Class mau bahas tentang drama ini. Aku biasanya tuh anti banget dengan drama ongoing. Harus selesai dulu nih biasanya nih baru aku mau ikutan nonton. Tapi karena minggu ini membahas mengenai drama Extraordinary Attorney Woo, aku juga jadi penasaran dan aku akhirnya nonton. Terima kasih banyak atas racunnya teman-teman Drakor Class. Dan untuk pemainnya ada siapa aja nih? Boleh dijelaskan dari Kak DK mungkin? Silakan. Oke, suara Kak Diki sepertinya dan sambungan internetnya sepertinya ada gangguan ya. Jadi kita belum bisa dengar Kak Diki. Halo Kak Diki, bisa mendengar suara dari RPK FM? Yes? Ya bisa. Oke. Udah denger ya Mbak? Sudah, silakan Kak Diki. Siapa aja sih pemainnya? Oke, jadi ini tuh tokoh utamanya Park Eun Bin, yang jadi pengacara Woo. Terus yang jadi lead male-nya Lee Jun Ho-nya ini Kang Tae Oh ya. Terus jadi bosnya yang cowok itu Jo Min Syuk itu yang jadi Kang Kyung gitu ya, dan lain-lain lah. Itu ya tokoh utamanya di situ.
Ya, ada sahabatnya Wu nih, pengacara Choi itu namanya Han Yu Kyung, diperankan oleh Han Yu Kyung gitu. Yes, ada banyak banget nama-nama yang juga mungkin sahabat RPK pernah dengar. Kalau Park Eun Bin itu drama sebelumnya Itu Halo? Do You Like Bram? Do You Like Do You Bram? Like kalau nggak salah Brown? ya. Itu yang terakhir banget Iya. ya. Dan Iya. sahabat RPK, yang dia jadi raja cowok itu. itu apa Kak? King? Oh, itu yang terakhir ya. Kalau aku sih terakhir nontonnya yang Do You Like Bram, sorry. Aku kurang denger judul dramanya. King of apa Kak Arela? King Affection. Oke, King of Fiction. Dan untuk siang hari ini kita akan bahas kenapa akhirnya Kak Rela dan Kak DK itu nonton drama yang memang latar belakangnya itu genre-nya itu adalah legal ya. Tadi sudah disampaikan dari sinopsisnya, ini adalah drama tentang hukum, lingkungan firma hukum dan juga tentang dunia pengadilan. Kalau dari Kak Rela, alasan utama akhirnya menonton drama Extraordinary Attorney Woo itu apa Kak Rela? Sebenarnya temanya tuh unik ya, meskipun drama Korea beberapa kali ngangkat juga isu soal orang autis di tokoh utamanya ini. Yang kali ini tokohnya autis dan jadi pengacara itu, jadi selalu ada temanya yang lebih segar lagi gitu. Kalau sebelumnya kita nonton It's Okay Not to Be Okay, ada Sang Tae di situ, ada di Move to Heaven ada Han Geru, terus di Good Doctor juga ada siapa itu namanya, pokoknya yang di Jubon itu kan. Nah kali ini orang autisnya jadi pengacara gitu. Itu kan bikin penasaran Kak Poppy, gimana dia bisa membela tersangka dengan kondisinya seperti itu. Karena kan jadi pengacara itu juga perlu kepercayaan ya, perlu kepercayaan baik dari klien maupun dari orang-orang yang nanti ada di pengadilan gitu. Itu menarik banget sih menurutku. Terus lihat si Woo-nya pede banget gitu. Dia tuh cantik, pede, pintar gitu, seneng. Jadi kita lihatnya drama ini tuh punya positive vibe banget gitu. Nggak melihat seorang autis sebagai seseorang yang perlu dikasihani gitu, nggak melihatnya dalam pandangan iba gitu, tapi pandangan wah gitu, kagum, wah hebat gitu loh. Oke, itu alasan terbesar dari Kak Rela ternyata ya. Dan sekarang udah sampai di episode 10, semuanya sejauh ini oke kah Kak? Oke banget. Ada beberapa episode favorit juga. Yes, oke. Itu nanti kita akan ceritakan. Poppy akan dengerin Kak Rela. 96,3 RPK FM Jakarta. Kita lanjutkan lagi di siang hari ini Joy Show bersama dengan teman-teman dari Drakor Class. Masih ada Kak Rela dan juga Kak DK yang tersambung melalui Skype. Dan untuk siang hari ini kita lagi ngobrolin tentang drama terbaru berjudul Extraordinary Attorney Woo, yang menceritakan tadi ya sudah disampaikan oleh Kak Rela mengenai seorang pengacara bernama Oh Young Woo yang diceritakan memiliki ataupun mengidap gangguan spektrum autisme, tapi Oh Young Woo juga terkenal memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bahkan diceritakan di sini IQ-nya itu sampai 164 ya. Dan jadi summa cum laude di salah satu universitas paling oke di Korea Selatan, sahabat RPK. Dan kali ini kita lanjut obrolin lagi tentang kisah dari Oh Young Woo. Tadi sebenarnya Karela udah spill, setiap episodenya tuh punya cerita yang berbeda. Nah, boleh diceritain Kak, awalnya sudah ada ceritakah gimana akhirnya Oh Young Woo ini suka akan dunia hukum, atau latar belakang Oh Young Woo bisa dekat dengan hukum, itu ada ceritanya gak sih sebelumnya? Boleh dari Karela, silakan. Iya, ada Kak Poppy. Dari episode pertama langsung menceritakan kenapa Woo Young Woo langsung hafal gitu kitab
hukum pidana ayat berapa pasal berapa isinya begini, karena ternyata bapaknya Yongwoo juga adalah lulusan Seoul National University jurusan hukum juga, tapi bapaknya nggak lulus kuliah gitu. Nah terus anaknya kuliah di situ. Jadi sudah terbiasa ya di rumahnya ada buku-buku kitab-kitab undang-undang hukum pidana perdata. Jadi Yongwoo kecil itu terbiasa baca buku-buku itu, lama-lama dia bisa hafal ya karena kecerdasannya yang tinggi itu. Nah sejak itu ya udah deh, nggak ada lawan gitu, nggak ada batas buat Yongwoo mempelajari hukum, apalagi hukum sama bapaknya juga. Jadi menurut Kak Poppy ini lingkungan untuk seorang anak disabilitas ini penting banget gitu, lingkungan yang baik. Jadinya dia bisa bersinar, dia bisa pede dengan dirinya gitu. Seneng banget Kak Poppy drama ini. Ini positive vibes banget ya emang Karela ya. Aduh, luar biasa. Apalagi sahabat terpakai yang mau nonton drama ini, informasinya tayangnya setiap hari apa nih Kak? Rabu Kamis jam 7 malam di Netflix. Yes, Rabu Kamis, dan sekarang sudah tayang 10 episode. Mau dikebut sekarang it's okay, karena Poppy juga baru nonton 5 episode dan itu dalam 2 hari ya. Satu malam itu 2 episode lebih, kayak aduh pengen berhenti di tengah-tengah, kayak gak mau gitu, harus tuntas gitu ya. Karena tadi yang udah Karela sampaikan, satu episodenya 70 menit itu gak berasa tapi karena seru. Bener, dan setiap episodenya itu punya kisah yang beda-beda. Itu jadi salah satu poin kenapa sahabat RPK harus menyaksikan drama Extraordinary Attorney Woo. Dan faktanya lagi sahabat RPK, di penayangan pertama drama ini ternyata informasinya hanya mendapatkan rating sebesar 0,9%. Nah itu yang pertama, tapi di episode yang kedua langsung naik 10 kali lipat, itu sebesar 9,138%. Dan ini luar biasa keren banget. Oh, sahabat RPK mesti nonton sih. Dan kali ini selain tentang Yongwoo, ada juga di situ dari latar belakang gambarnya itu dilihat ada Whale, dan ada ceritanya juga nih ya Kak, hubungan antara Yongwoo dan Whale. Whale, kok jadi Inggris banget ya artinya ya. Karela, boleh cerita ini. Salah satu yang unik adalah ada hubungan antara Yongwoo yang juga selain menyukai hukum, tapi dia juga menyukai paus ya, sosok paus ya. Nah, boleh diceritain nih Kak bagian ini. Seperti yang tadi kita sebutkan ya, di drama-drama yang tokohnya autis itu biasanya mereka punya obsesi gitu, punya satu kesukaan yang banget gitu. Kalau misalnya si Sang Tae di It's Okay Not To Be Okay itu terobsesi sama dinosaurus, atau Hangul di Move to Heaven itu sama ke hewan-hewan air. Nah, Yongwoo juga punya gitu, dia obsesinya ke ikan paus itu. Tapi dari menyukai ikan paus itu, dia bisa mengambil sari-sari filosofinya tentang kehidupan seorang paus gitu. Seekor paus gitu, Kak Pop. Misalkan perilaku induknya paus sebagai mamalia ya. Dia memahami ini pada saat menangani kasus seorang ibu yang menjadi pembelot Korea Utara yang sengaja menunda hukumannya setelah anaknya besar gitu, nunggu anaknya besar. Nah itu Yongwoo jadinya memahaminya sebagai memang perilaku induk itu akan melindungi anaknya dulu gitu. Jadinya lucu, setiap di pengadilan itu ada sekelebat, cuma ada pikiran Yongwoo aja sih, ada sekelebat paus lewat gitu. Iya, dan uniknya itu yang tadi Kak Rela sampaikan, dikarenakan obsesinya, ada momen-momen dimana saat Yongwoo lagi memikirkan gitu ya, apa nih solusinya yang harus dilakukan, tuh kayak ada momen gitu ya, kayak tiba-tiba langsung kayak ke tiup angin gitu kan, poninya langsung wah. Terus nih Kak Poppy itu kayaknya yang bikin ratingnya tinggi juga ya, lucu, menghibur gitu, dan positif vibes tadi itu. benar. Setelah tema
atau tema makjang kayak gitu Kak Pop. Yes, dan juga sahabat RPK informasinya drama ini ada ada totalnya itu 18 atau 16 episode ya Kak? Total 16 kalau nggak salah. 16 Atau episode yang nantinya akan tayang sampai bulan Agustus mendatang. Dan sahabat RPK, ini adalah salah satu drama Korea Selatan yang kali ini direkomendasikan oleh teman-teman dari Drakor Class. Tentunya sudah ada banyak artikel yang membahas tentang Extraordinary Attorney Woo, terlebih di Drakor Class. Sahabat RPK boleh cek, baca-baca sekaligus di drakorclass.com dan sudah ada informasinya di sana. Dan tentunya siang hari ini udah ada pertanyaan nih Kak Rela dari Alianda Sofia nanya nih. Mau nanya dong, paling suka episode berapakah dan itu tentang kasus apa? Boleh silakan dari Kak Rela terlebih dahulu, silakan. Aku sukanya di episode 7 ya. Jadi itu episode pembebasan lahan. Jadi ada sengketa gitu ya. Biasa lahan ini mau dijadiin dilewatin rute macam kereta atau KRL gitu ya. Nah, orang-orang dari desa ini tuh minta menggugat ke lewat pengacara Hanbada ini. Terus ya supaya meyakinkan para pengacara untuk membela mereka, orang-orang desa ini pada ngajakin, ayo piknik ke tempatku gitu. Sendiri kok dari Seoul cuma 1 jam aja. Dan di situ pada saat mereka semacam trip ya ke desa, aku lupa namanya, ke desa itu tuh diliatin gitu gimana desanya asri, ada banyak pertanian sayuran, terus ya guyup rukun gitu. Terus ada pohon gede itu semacam ikon desa itu di mana kita bisa nongkrong di bawah situ dengan angin sepoi-sepoi sambil minum kayak gitu. Itu seneng banget gitu liatnya gitu, wah keren. Jadi nggak cuman jalan-jalan itu ya Karela ya. Kenapa? Emang itu adalah waktunya mereka jalan-jalan ternyata. Kayak gitu. Dan kejadian-kejadian di situ tuh adegannya lucu-lucu gitu. Jadi menghibur banget episode itu. Episode pembebasan lahan ini dia ngabisin 2 kali episode loh Kak Poppy. Jadi cukup puas. Dari episode 7 sampai ke 8 berarti ya Kak? Nyambung ya. Dan nanti di situ ada, boleh spoiler nggak nih? Spoilernya boleh sedikit tipis-tipis saja Karela. Di situ ada apa Kak? Si Yongwoo bakal ketemu seseorang yang penting gitu sebenarnya. Penting untuk kelanjutan cerita di episode-episode selanjutnya. Pokoknya nonton. Itu dari Karela episode ke-7 sampai episode ke-8 ceritanya yang paling disuka. Thank you Karela. Dan ada KDK masih tersambung kah melalui Skype? Masih, dengar kah Kak Poppy? Sorry. Aman suaranya KDK. Iya, Kak, kenapa Kak? Episode keberapa nih menurut KDK yang punya cerita paling oke? Yang kemarin yang jadi trending di Twitter ya, episode 10. Yes. Itu kan kasusnya kan sama ya, relate sama ceritanya romansnya pengacara Woo. Itu kan tentang kasus disabilitas dengan orang yang nggak disabilitas gitu ya. Apakah mungkin sih orang disabilitas itu saling bisa mencintai gitu dengan orang normal seperti itu. Itu kan relate banget gitu dengan pengacara Woo itu gitu sih. Ternyata itu romansnya kan banyak banget tuh yang episode 10 itu. Wah, bahkan aku juga udah ngelihat beberapa klip singkat dari episode 10 itu. Ternyata sudah ada terjalin romansnya di situ ya Kak, episode 10 ya. Apa sebelumnya udah ada hubungan? Ada. Ada. Gitu. Nanti baru ketika ya episode 10 itu yang banyak romansnya antara Woo sama Lee Juno ini. Kan emang drama ini tuh kan nggak banyak membahas kasus-kasusnya ya Kak, yang cerita tentang tokoh utamanya ya ada, tapi kan porsinya nggak banyak. Kita kan banyak dilihat dari bagaimana dia memecahkan kasus di pengadilan kayak gitu. Cuman baru episode 10 itu yang kemarin yang agak banyakan lah porsinya.
Oke, itu jadi episode favorit dari KDK. Semoga menjawab pertanyaan dan itu pasti menjawab ya, pertanyaan Alienda Sofia di YouTube. Dan kali ini selanjutnya ekspektasi dari Kak Rela dan juga KDK terhadap drama ini, mungkin dari setiap pemainnya, adakah ekspektasi khusus dan membayangkan seperti apa nanti endingnya? Ini udah cepet banget kita ngomongin tentang ending. Kalau dari Kak DK, ekspektasinya terhadap drama ini seperti apa sih Kak DK? Dan udah sampai episode 10 nih, ekspektasinya yang dari awal muncul apakah berjalan dengan baik? Iya, aku kan penonton pecinta happy ending, jadi pastinya ekspektasinya happy ending gitu ya. Terus aku juga jadi penasaran juga nih ini bisa membuka mata banyak orang kan tentang orang dengan spektrum autisme ini ternyata juga bisa loh punya karir kayak jadi pengacara kayak gitu. Sampai aku searching nih Kak Poppy, dan di kehidupan nyata ada sih pengacara yang dia menyandang spektrum autisme ini. Jadi pengennya ekspektasinya dengan adanya drama ini tuh kita bisa khususnya untuk orang itu namanya autisme itu bisa lah punya karir gitu lah. Jadi dan pengennya sih kalau dari drama ini happy ending gitu. Iya, benar banget. Itu jadi sebuah harapan yang sebenarnya banyak juga mengharapkan dan rata-rata mengharapkan hal yang sama ya, happy ending. Jarang ada yang mengharap, oh ini sebenarnya nggak cocok nih sama ini. Jarang. Terima kasih banyak Kak DK. Dan juga kali ini dari Kak Rela, ada ekspektasi khusus kah akan drama ini? Terlebih pemain-pemainnya tuh memang aktor dan aktris yang sudah lama ada di dunia seni peran ya. Silakan Kak Rela. Ya, betul Kak Poppy, itu Attorney Woo di sini tuh kan tokohnya lovely banget gitu ya. Semua orang sukai si Woo. Ya meskipun ada yang sirik-sirik dikit, tapi lingkungannya bagus gitu. Jadi sangat suportif, baik di rumah maupun di tempat kerjanya. Harapanku sih ini bakal terus positif ya sampai ke ending 16. Meskipun mulai 10 ini mulai muncul konflik-konfliknya di kehidupan Wu sendiri gitu. Cuman untuk romance-nya aku berharap kayaknya sih endingnya bakal happy untuk romance-nya gitu. Nah, untuk kehidupannya sendiri misalkan urusan orang tuanya Attorney Woo yang misterius itu, harapanku sih happy ending juga ya, meskipun orang tua Woo nggak bisa bersatu gitu. Ya, spoiler. Aduh. Oke. Ternyata ya, terus kasus-kasusnya juga sampai saat ini sih belum ada yang gagal ya. Ada sih yang memang akhirnya si tersangkanya dapat hukuman yang lumayan gitu 2 tahun, tapi performa Wu dalam menangani setiap kasus tuh bagus terus gitu, stabil dia. Iya, dan sekaligus juga di drama ini memang banyak menceritakan tipis-tipis gitu ya, meskipun antara interaksi yang singkat gitu, ada beberapa kalimat-kalimat juga yang bikin kita tuh oh iya kayak gini ya. Gimana cara kita memandang mungkin teman-teman yang mengidap gangguan spektrum autisme, karena ada banyak banget jenisnya. Dan juga di sini dijelaskan gimana sih dari sudut pandang teman-teman yang mengidap gangguan spektrum autisme itu melanjutkan kehidupannya. Dan ada momen-momen yang apalagi karena aku baru sampai episode 5 apalagi itu aku lagi highlight banget episode dimana Uyong-woo menyerah menjadi seorang pengacara. Aku sebenarnya ada feeling dia akan masuk lagi ke Hanbada law firm yang saat ini ditempati oleh Uyong-woo, tapi caranya itu loh unik juga ya. Kebetulan bosnya juga suportif banget Kak Poppy. Aduh, idaman banget nih punya bos kayak Onggu itu kan. Dia nggak ngejudge. Oke lah, mungkin awalnya
sepertinya wajar ya kalau meragukan dulu gitu. Tapi kesini-sininya dia sangat suportif, sangat bisa memahami anak buahnya Ya, gitu. Nggak cuma Yongwoo, tapi juga ke teman-temannya yang lainnya gitu juga sangat memahami anak buahnya. Keren banget. Oh ya, kalau pemain-pemainnya tuh, oh Park Eun Bin sih aku harapin kali ini dia dapat Baeksang. Ya. amin. Oke. Untuk pemain-pemainnya itu tadi ya, untuk Park Yes. Eun Bin dapat Baeksang. Dan untuk Kang Teo, yang habis ini mau wamil nih, Oh, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. oke. Iya, dia lain 94 Kak Popi. Memang udah waktunya wamil. Udah batas akhirnya wamil gitu. Habis wamil dia habis manis. Iya pasti. Semoga. Aktingnya Park Hyung Bin bagus banget emang. Iya, Udah benar. tinggalin yang bagus gitu ke benak pemirsa. Oke. Nanti kita akan juga bahas dari sebelum memainkan peran Uyongu, sebenarnya ada informasi juga nggak sih butuh berapa lama akhirnya Park Eun Bin bisa dan akhirnya menyelami peran menjadi Uyongu gitu ya. Nanti kita akan bahas dan kali ini mau tanya nih, keunikan dari drama Attorney Uyongu. Isangan kok jadi gabung-gabung bahasanya ya? Isangan Pyonosa Uyongu. Ada mungkin bagian-bagian yang menurut Karela dan KDK ini jadi satu hal yang unik banget. Sebenarnya hampir semuanya itu kisahnya unik ya Karela ya KDK. Tapi kalau mau dibahas lagi, bagian apa yang jadi daya tarik dari drama ini? Boleh dari Kak DK terlebih dahulu, silakan Kak. Iya, tadi ya menariknya ya kan memang selain dari tokoh utamanya, cerita yang diangkat ini menarik. Nah, dari udah 10 episode dengan 9 kasus ya, karena tadi yang urusan tanah itu kan 2 episode. Nah, 2 kali itu mengangkat kisah tentang disabilitas juga nih Kak Popi. Jadi ada juga yang di episode ketiga itu kan juga ada tentang adik yang autis dituduh membunuh kakaknya, ternyata kan kasusnya bunuh diri gitu. Terus kemarin yang episode yang ke 10 ya, tentang disabilitas yang IQ rendah itu. Jadi ada 2 kasus juga yang mengangkat disabilitas. Terus yang aku sebenarnya juga terkesan itu yang ini episode 9. Jadi ada juga yang tentang Panglima Pembebas Anak-anak. Jadi ada orang yang dianggap punya keterbelakangan mental juga gitu, padahal enggak gitu ya. Maksudnya dia menyelamatkan anak-anak nih biar anak-anak itu bermain, nggak hanya waktunya dihabiskan untuk belajar terus. Jadi menurut aku kisah-kisahnya unik ya dan relate gitu kan. Kalau di Korea itu kan juga sering dikisahkan ya kalau anak-anak itu belajarnya keras banget untuk masuk universitas, udah disiapin dari SD. Jadi sebenarnya juga uniknya masih relate dengan kehidupan sehari-hari sih kasus-kasusnya. Oke, itu karena memang setiap episodenya beda kasus, jadi setiap episode tuh punya arti yang spesial ya KDK ya. Yes. Punya Dan spesial karena memang berdiri sendiri kan, khususnya kecuali yang tadi episode yang tanah itu sampai 2 episode. Jadi kalau yang lain itu ya per episode gitu kasus-kasusnya. Oke. Terima kasih banyak KDK. Dan dari Kak Rela, bagian unik apa nih yang belum kita obrolin dari awal nih Kak, yang Kak Rela juga jadikan highlight di drama Extraordinary Attorney Woo. Silakan. Iya. Oke, silakan. Apa banget visualisasi ikan paus itu ya di dalam pikiranmu. Di drama-drama sebelumnya mengangkat autis agak-agak jarang ada visual lewat gitu di layar gitu. Biasanya kan dalam bentuk yang memang sebenar-benarnya atau digambar gitu ya. Nah, itu unik juga. Terusnya juga ternyata orang-orang yang ada di sekitar Wu itu juga mengerti soal kesukaan dia sama paus gitu.
Jadinya kayak si Lee Junho waktu itu bikinin apa sih semacam banner gitu ya di belakang di kantornya itu juga bentuknya paus. Terus visual-visual kayak gantungan kunci paus gitu, lucu banget gitu ngelihatnya. Iya Dan benar. dari segi cerita, aku suka ini nggak ada musuh utama intinya. Biasanya kan kayak drama hukum sebelumnya tuh yang Again My Life itu kan dari antara kasus-kasus di tiap episodenya ada satu musuh utamanya yang nggak kelar-kelar gitu dari episode awal sampai akhir. Oh, oke. Itu nggak ada musuh utama, nggak ada musuh tetapnya. Jadi kalau mau dipotong-potong juga Mhm. kayaknya bisa gitu nontonnya. Tapi kan sayang ya, Iya benar. terlalu seru buat dilewatkan gitu. Bener, nggak ada aktor yang memerankan posisi penjahat utama di sini, antagonisnya tuh nggak ada sama sekali. Yes, dan mungkin aku juga mau sedikit berpendapat nih kak. Ada bagian antara Uyongu dan Gerami, salam mereka tuh yang sampai sekarang juga masih viral banget di media sosial. To the young, to the yang gitu-gitu. Itu juga persahabatan mereka tuh unik banget ya. Mereka tuh dari dua kubu yang beda banget. Diceritakan ini mereka mulai persahabatannya tuh dari SMA. Dari SMA. SMA. Iya, SMA. Dari Uyongu yang pindah ke sebuah desa, aku lupa nama desanya ya, Kak. Iya, aku juga lupa. Terus ketemu sama Gerami yang Iya, awalnya juga cuek kan Gerami. Cuma karena dia bener. melihat ketidakadilan yang dialami oleh Wu, dari situ dia jadi dekat gitu kan. Iya, jadi kayak oke, ini antara persahabatan ini tuh menceritakan orang yang suka dibully karena keterbelakangannya dan juga orang yang punya vokal gede banget sampai kadang juga banyak dibenci oleh teman-teman yang lainnya. Akhirnya mereka berdua jadi jadi sahabatan gitu, itu Kolaborasi. keren banget. Kolaborasi, ya benar. Dan kali ini bagian terakhir Kak Rela dan juga Kak DK boleh informasikan kepada Joy Cinggu yang kali ini masih menahan-nahan untuk menonton, atau bukan tim ongoing seperti diriku yang kali ini juga terseret untuk ikut menonton di saat drama ini sedang tayang. Boleh nih Kak, apa yang ingin Kak Rela dan Kak DK sampaikan? Kalau ya buat nonton drama ini pertama karena suasana lingkungan dan pesan-pesan yang sampai sangat positif. Dan juga mungkin untuk orang-orang tua yang punya anak yang punya spesial ya, yang anak-anak spesial ini punya harapan bahwa anak itu bisa hidup normal, belajar dengan baik, dan juga bisa dipahami oleh lingkungannya gitu. Apabila lingkungan ditempatkan di lingkungan yang baik, dia bisa bersinar gitu. Pokoknya buat yang kesadaran sama yang paksa sama selingkuh bunuh-bunuhan, ini bagus banget. Yes. Tapi juga cerah, nggak ada dark. Iya benar. Semuanya cerah dari awal sampai episode kelima aku tonton, dan bahkan tadi sudah di-spill sampai episode ke-10 itu juga ternyata cerah semua sahabat RPK. Dan dari KDK silakan. Iya, drama ini sayang banget kalau nggak ditonton ya. Meskipun ini drama legal, tapi ya benar tadi kata Karela, ini nggak ada antagonisnya. Kalaupun ada yang nyebelin ya ada pengacara Kwon itu kan ya cuman rival kerja aja gitu. Dan nggak seserius kayak drama hukum pada umumnya gitu ya. Dan tadi ini sebenarnya banyak pesan moralnya ya, terutama untuk ya orang tua dan anak yang punya kebutuhan khusus gitu, bahwa anak kebutuhan khusus ini sama punya kesempatan yang sama bidang pendidikan, bidang karir gitu. Mereka dengan dukungan orang-orang di sekitarnya dan lingkungan di sekitarnya mereka bisa kok punya potensi gitu.
Oke, tentunya ini jadi salah satu drama yang direkomendasikan oleh teman-teman Drakor Class. Kita sudah bahas di siang hari ini selama 1 jam. Dan sahabat terbaik boleh menyaksikan drama Extraordinary Attorney Woo yang kali ini sedang tayang. Dan totalnya ada 16 episode, 10 episode sudah tayang, sahabat RPK boleh tonton di Netflix. Dan juga sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Karela dan juga KDK sudah mau berbagi informasi tentang drama ini. Sehat selalu dan semoga harapan ending dari Extraordinary bisa berjalan dengan baik. Semoga semuanya happy ending. Semoga semuanya sesuai dengan ekspektasi. Extraordinary Attorney Woo berakhir happy ending. Sekali lagi terima kasih banyak Karela dan KDK. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Annyeonghaseyo. Annyeong. Dan ya